Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum perancangan struktur. Untuk kali ini videonya kami menyampaikan materi tentang bagaimana cara pembuatan suatu material hingga pembuatan grid. Untuk itu pertama kita new model saja di sini. Untuk awalnya kita bisa gunakan save user default settings. Karena di sini sudah terotomatis kita menggunakan peraturan-peraturan yang ada di luar negeri. Kalau sudah kita oke aja. Nah, di sini bisa langsung kita blank. Kita gunakan blank document. Nah, selanjutnya sebelum untuk memulai pembuatan material, bisa kita klik di sini untuk unit. Kita klik kanan. Klik kiri, mohon maaf. Kita gunakan metric SI default. Supaya apa? Supaya satuan di sini terkonversi sendiri menggunakan satuan-satuan yang sesuai standar internasional. Selanjutnya bisa kita langsung ke define. Di sini kita pilih material properties. Nah, di sini akan muncul 4 jenis material di sini. Untuk yang 4000 PSI bisa kita modify. Kita gunakan di sini material beton. Di sini kita material beton. Untuk specify mass density-nya di sini kita gunakan 2400 dikarenakan betonnya adalah beton bertulang. Untuk modulus elastisitasnya bisa gunakan shift enter untuk memunculkan CSI kalkulator, yaitu 4700 dikalikan akar dari mutunya. Misalnya kita gunakan mutu 30 MPa. Kita kalkulasi di sini. Kita oke saja. Selanjutnya kita ke desain properti data. Lalu kita gunakan di sini sesuai mutunya atau beton 30 MPa. Kita ganti di sini jadi 30. Kalau sudah kita oke. Untuk material beton kita udah jadi. Selanjutnya kalau untuk penggunaan yang mutu yang lain, contoh misalnya kita gunakan 25 MPa, tinggal kita add copy of material. Di sini untuk specify mass density-nya sama, untuk modulus elastisitas dan lainnya kita ganti. Kita 25 MPa. Oke, di sini kita gunakan shift enter. 4700 dikalikan akar 25. Oke. Nah, untuk beton 25 MPa di sini kita sudah dapat. Oke. Selanjutnya kita gunakan FY di sini untuk material baja profil. Kita gunakan BC37. Specify mass density-nya di sini kita gunakan 7850 sesuai SNI. Untuk modulus elastisitasnya kita gunakan 200.000 karena modulus elastisitas baja yaitu 200.000. Bisa kita langsung di sini untuk FY dan FU-nya bisa kita cek. Di sini untuk BC37 kita FU-nya adalah 370 dan FV-nya 240. FV-nya di sini 40 dan FV-nya adalah 370. Untuk yang efektifnya kita samakan saja 370. Udah, kita oke. Untuk material BC37 kita udah selesai. Lalu di sini kita gunakan yang GR60 untuk menggunakan baja tulangan.
kita gunakan salah satu di sini. Sebagai contoh kita gunakan material polos. Sama di sini 7850. Di sini juga sama 200.000. Lalu kita langsung ke modify di sini. Untuk FG-nya bisa kita cek. FG untuk polos itu 280 dan 350. Polos kita gunakan di sini 280. Untuk FU-nya kita pakai 370. Untuk yang ekspektifnya kita samakan saja 80 dan 370. Oke saja. Untuk tulangan ulirnya, contoh kita gunakan 420 A. Di sini bisa kita cek. Bisa kita cek di sini untuk 420 adalah 420 dan 525. Dan 525. Oke. Di sini kita sudah selesai untuk pembuatan material. Pertama, untuk stepnya adalah kita buat beton dua jenis, contoh 35 dan 25 MPa. Selanjutnya kita buat baja profil BC37. Kemudian kita punya dua jenis tulangan, yaitu polos dan ulir. Kalau sudah, kita oke saja. Untuk kemudian kita buat frame, define frame di sini. Ini adalah yang nantinya akan kita gunakan sebagai kolom dan balok dan bagian-bagian yang lain. Kita hapus dulu di sini. Oke. Untuk itu kita add new property. Di sini kita contoh gunakan kolom. Di sini kita bisa gunakan kolom. Untuk ukurannya asumsi kita gunakan 850 dikalikan 850. Untuk momen inersianya ini ada di SNI, yaitu 0,7 untuk kolom dan 0,35 untuk balok serta 0,2 untuk plat. Untuk reinforce-nya bisa kita langsung klik. Di sini kita bisa gunakan kolom. Untuk longitudinalnya kita gunakan ulir, confinement bars-nya kita gunakan polos, reinforcement-nya kita gunakan rectangular karena kita bentuknya persegi. Lalu di sini kita gunakan 40 untuk selimut betonnya. Untuk jumlah tulangannya kita asumsikan gunakan 6. Nah, untuk di sini kita seharusnya desain tulangan terlebih dahulu. Kita oke saja. Untuk desain tulangan bisa di define. Nah, section properties, reinforcing bar size. Untuk di sini bisa kita hapus terlebih dahulu. Clear all. Lalu di sini kita tuliskan untuk penggunaan tulangannya. Bar ID-nya bisa kita gunakan S13 dan seterusnya. Nah, untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Hasilnya, kalau sudah di OK saja, kita kembali ke pembuatan kolom. Kita modify di sini. Untuk ininya kita gunakan contoh ukuran 22. Untuk
sengkangnya kita gunakan 10. Contoh di sini kita gunakan 200. Kalau sudah di OK saja. Nah, hasilnya nanti kan seperti ini. Untuk kolom selesai, sisanya kita hapus saja. Nah, untuk kemudian kita add new property lagi, kita gunakan blog. Di sini kita pakai profil untuk membuat pembuatan balok. Contoh di sini kita gunakan 700 dikalikan 400. Untuk modify-nya di sini kita gunakan 0,35. Di sini juga 0,35 dari SNI. Untuk reinforcement-nya kita langsung gunakan beam di sini, dan longitudinalnya kita pakai gear. Untuk top barsnya sama, kita pakai 40. Di sini juga 40 mili. Setelah itu selesai untuk pembuatan balok. Kemudian di OK saja balok dan kolom. Selanjutnya ada pembuatan cording. Di sini bisa kita gunakan steel channel. Langsung OK saja. Untuk profilnya kita gunakan C150 75. Maaf, untuk steel channelnya di sini bisa kita gunakan ini. Kita gunakan profil UNP. Kita gunakan 150, 75, 65 dan 10. Seratus 150, 75, 6,5 dan 10. Untuk pengisiannya adalah di sini 150, di sini 75, kemudian 6,5, kemudian 10. Hasilnya nanti kan seperti ini. Kalau sudah untuk cording selesai, kita add lagi untuk pembuatan rangka atap. Untuk rangka atapnya bisa kita gunakan, tuliskan profil 2L seperti ini, 100, 100, 10, 10. Dari mana ini? Bisa kita cek di sini, Gunung Garuda, 100, 100, 100, 10, 10. Kita gunakan yang ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Mungkin dari teman-teman bisa gunakan yang lain, tergantung dari kebutuhan struktur teman-teman. Kita isikan saja 100, 100, kemudian untuk sininya 10, kita gunakan ini juga 10. Back to distance-nya ini sesuai SNI adalah 10. Nah, jadi hasilnya kan seperti ini. Untuk pembuatan profil 2L selesai. Jadi yang kita butuhkan untuk pembuatan struktur adalah, yang utamanya adalah keempat ini. Nanti apakah ada balok-balok yang lain bisa teman-teman tambahkan sendiri. Untuk pokoknya adalah seperti itu. Untuk pembuatannya langsung kita OK aja. Selanjutnya adalah pembuatan grid. Untuk pembuatan grid cukup mudah, yaitu dengan klik kanan pada mouse, lalu add modify grid di sini. Nah, di sini bisa teman-teman modify. Ini teman-teman coba di sini gunakan gridnya sesuai dengan fungsi bangunan teman-teman. Contoh di sini adalah rumah sakit. Untuk penggunaannya di sini display grid data spacing, karena akan lebih memudahkan. Untuk gridnya di sini adalah jarak antar titik. Kita gunakan soal di sini. Contoh kita pakai rumah sakit. Nah, untuk rumah sakit denahnya adalah seperti ini. Kita buatnya adalah 1 sampai 10 dengan jarak 4544, 544, 54.
Itu pemasukannya adalah untuk yang arah X terlebih dahulu. Kita masukkan 1, kita add sampai 10, lalu kita masukkan spacing di sini 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 4. Kita cek lagi 4, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4. Ya, ada kesalahan di sini. 4, 4, 5, 4, 4 di sini 4. Itu 5, kemudian 4. Untuk di 10-nya di sini adalah 0 karena dari titik 10 ini dia tidak ada kelebihan, jadi berhenti di sini. Itu makanya ditutup dengan nilai 0. Untuk grid yang arah Y, kita masukkan A hingga E. Jaraknya yaitu 4554. Di sini berarti 4, 5, 5, 4. Untuk E-nya sama seperti tadi, adalah 0. Kalau sudah, dioke saja. Lalu bisa kita cek di sini untuk lantainya. Kita quick add story terlebih dahulu supaya nanti memudahkan untuk edit. Lalu kemudian kita modify. Di sini untuk yang bawah kita asumsikan sebagai fondasi. Karena apa? Karena dari basement di sini, basement, kita mau gambarkan kolom pedestal, yaitu untuk asumsi fondasi terus setinggi 1 meter. Di sini kita masukkan sejauh -5 karena basement di sini adalah elevasinya -4, sehingga untuk dari jarak dari basement ke fondasi 1 meter. Kemudian maka elevasi fondasi di sini setinggi -5 meter. Kemudian bisa kita namakan di sini lantai dasar. Kemudian bisa kita namakan di sini L1, L2, L3, L4, L5, dan seterusnya sampai kepada lantai 10. Karena kita merancang untuk struktur dengan 10 lantai. Setelah lantai 10 kita bisa gunakan atap. Kemudian kita beri nok di sini. Kenapa nok? Karena di atas atap nanti masih ada untuk meletakkan nok. Karena ini ada kelebihan, kita hapus saja, klik kanan. Kita delete story di sini, existing structure add story. Nah, untuk elevasinya bisa kita masukkan seperti ini. Jarak dari fondasi ke basement sebesar 1 meter. Jarak basement ke lantai dasar 4 meter. Maka di sini kita masukkan 4. Untuk jarak lantai dasar ke lantai 1 4 meter. Maka di sini kita masukkan 4. Untuk seterusnya kita masukkan 3. Sampai ke atap. Nah, untuk jarak dari lantai 10 ke atap adalah 3,5 meter. Nah, untuk jarak dari atap ke nok ini tergantung dari sudut teman-teman. Jadi semakin besar sudutnya maka jarak dari atap ke nok dia akan semakin besar. Contoh kita gunakan dengan sudut 30. Setelah dihitung height-nya adalah 2,667. Kalau sudah, bisa kita oke saja. Nanti hasil gridnya akan seperti ini. Nah, untuk pembuatan grid seperti ini. Bisa kita cek. Nah, untuk tampilannya nanti akan seperti ini. Kita terlihat jaraknya di sini. Berapa jaraknya, lalu bisa kita cek untuk
plan-nya atau LVET-nya. Kita cek di A. Nah, ini bisa teman kalian kita cek, itu untuk dari basement ke fondasi ke basement ke lantai dasar dan seterusnya. Nanti di sini akan muncul nilainya, notasinya. Di sini dan atap sampai ke nok. Seperti itu untuk pembuatan material dan frame tadi. Bagian-bagian strukturnya ada kolom, balok, terus profil yang kita gunakan di atap, sampai pembuatan grid. Cukup sampai situ video kali ini, saya cukupkan. Sekiranya ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan dan menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.